Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Ada yang masih ingat tokoh atau karakter yang ada di sebelah saya ini? Joker yang begitu fenomenal di dunia perfilman internasional. Karakter Joker ini menarik karena dia dilatar belakangi masalah gangguan kesehatan mental yang dinamakan pseudobulbar effect, atau di mana kondisi seseorang yang tidak bisa mengendalikan emosi sedih atau emosi gembira. Saat ini ada lagu nih, dia menari, berdansa dengan rileks, fun, seolah-olah tidak ada masalah apapun. Masalah kesehatan mental ini menjadi hal yang tabu. Mungkin di sekitar kita masih banyak yang belum mengakui kalau ada gangguan mental, termasuk depresi ringan atau apapun. Tetapi di dunia global sebenarnya sudah banyak juga tokoh-tokoh maupun public figure yang mendeklar dirinya memiliki masalah gangguan kesehatan mental. Masalah kesehatan mental menjadi perhatian besar bagi Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Karena menurut WHO, kesehatan badan itu tidak hanya ditentukan oleh kesehatan fisik atau penyakit fisik, terbebas dari penyakit fisik saja, tetapi juga masalah psikis atau mental. WHO mencatat di tahun 2020 ini, penyakit depresi itu menempati posisi kedua dari 10 besar penyakit, baik penyakit yang menular maupun tidak menular. Bahkan di tahun 2030 atau 10 tahun dari sekarang, jika tidak dikendalikan dengan baik, masalah depresi bisa menjadi penyakit nomor 1 di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Ternyata di Indonesia ada sekitar 6,1% penduduk berusia 15 tahun ke atas atau sekitar 11 juta jiwa yang mengalami gangguan kesehatan mental atau depresi. Ini tentu harus ditanggulangi karena ini akan membawa dampak buruk bagi kehidupan pribadi, sosial, bahkan bisa berujung kepada bunuh diri. Ya, kita tentu tidak bisa menutup mata karena depresi bisa terjadi di segala rentang usia, dari anak-anak, remaja, kemudian sampai dewasa. Saya ingin mengajak ngobrol rekan saya yang pernah mengalami depresi berat, bahkan sempat berniat untuk bunuh diri. Sekarang menjadi penyintas depresi yang sudah bisa memberikan motivasi ke orang-orang lain agar bisa keluar dari masalah kesehatan mental. Ada Regis Mahdi yang sudah bergabung bersama saya. Mas Regis, apa kabar? Halo Mas Wahyu, kabar baik. Oke, Mas Regis, bisa diceritakan tidak pengalaman Mas Regis saat itu mengalami depresi berat? Bahkan kalau tidak salah dari masa kanak-kanak ya? Iya benar, dari anak-anak ke remaja awal ya. Karena dulu mungkin saya nggak punya banyak teman dekat, dibully juga, nggak gitu dekat dengan keluarga. Jadi dari umur 12 tahun itu sudah merasakan sedih setiap hari, nggak tahu rasanya bahagia. Jadi sekarang saya usianya 28 tahun dan saya baru tahu rasanya bahagia itu ketika saya menjalankan terapi psikologi selama 4 tahun, dari mulai tahun 2014-an kali ya saya mulai terapi psikologi. Jadi sekarang usia 28 baru merasakan rasa bahagia itu di usia kurang lebih 23, 24. Iya, benar sekali. Apa yang terjadi selama 24 tahun ke belakang? Karena tadi ya banyak masa tekanan, masa remaja kan masa yang penuh storm and stress, sulit berteman, sulit berkomunikasi dengan keluarga, merasa berbeda. Dan saya yakin juga di luar faktor sosial, namanya penyakit, sama seperti penyakit fisik, ada faktor genetik juga, itu pasti juga. Jadi ada banyak faktor psikologis. Saya juga memang orang yang mudah cemas, mudah merasa sedih dan melo. Jadi kombinasi itu memperkuat saya untuk mengalami depresi. Pernah terpikir untuk melakukan bunuh diri? Itu ceritanya gimana? Iya, sempat. Tapi itu bukan proses yang instan ya. Jadi waktu saya mungkin usia SMA gitu, saya punya pikiran, kayaknya loncat ke jurang enak ya. Baru sampai situ saja gitu. Lama-lama saya nggak pengen bangun dari tidur gitu. Saya pengen besok udah lupa aja saya nggak ada dunia.
Tapi ketika depresi saya makin berat, saya usia 20-an, akhir-akhir kuliah, terus saya lanjut S2, saya di Inggris, saya makin merasa kesepian, makin depresi makin berat. Akhirnya saya punya rencana yang konkret tuh, step by step untuk percobaan bunuh diri. Apa yang kemudian menyebabkan atau membuat pikiran untuk bunuh diri itu akhirnya sirna, hilang, gagal? Banyak sih hal yang saya lakukan ya. Pertama, saya tetap konsultasi dengan psikolog, mungkin kalau di total udah sampai 50 kali. Yang kedua, farmakoterapi, saya minum obat antidepresan kurang lebih 6-8 bulan waktu itu. Yang ketiga, saya coba berikan makna ke hidup saya. Yang keempat, perbaiki pola hubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Kemudian yang kelima, hidup sehat. Yang keenam, saya latihan mindfulness atau meditasi. Jadi ketika pikiran bunuh diri datang, saya sadar bahwa itu hanya pikiran, itu tidak akan mengambil alih diri saya. Jadi in between ya, antara ingin melakukan aksi bunuh diri, tetapi di sisi lain sadar juga saya harus bisa cari solusinya gitu. Iya, benar. Terima kasih penyintas depresi Regis Mahdi atas waktunya di 15 Minutes. Kesehatan jiwa, terutama gangguan mental, menjadi isu besar terhadap aksi bunuh diri. Di dunia, ada 450 juta orang yang mengalami gangguan kejiwaan, dan 1 juta diantaranya melakukan aksi bunuh diri setiap tahunnya. Di Indonesia, kita menempati ranking ke-159 dari 183 negara dengan angka aksi bunuh diri yang tinggi. Dan itu nampaknya hanya fenomena gunung es saja, karena kenyataannya yang tidak terekam dari data-data yang tadi saya sebutkan. Ya, lantas apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah makin banyaknya aksi bunuh diri yang disebabkan oleh kesehatan mental yang terganggu? Saya ingin tanyakan kepada teman saya, Dr. Andri, seorang psikiater. Halo Dr. Andri, saya ingin tanya, bisa tidak secara kasat mata atau mungkin dengan screening tertentu kita bisa mengetahui seseorang mengalami gangguan kesehatan, ciri-cirinya? Kalau secara kesehatan mental, kita melihat secara kasat mata, orang yang mengalami depresi itu biasanya keluhannya itu ada 2 yang utama. Yang pertama adalah dia mengalami mood yang menurun atau suasana perasaan hati yang menurun, atau kita bilangnya sedih ya. Dan itu berlangsung selama 2 minggu berturut-turut disertai rasa putus asa. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam kedua hal tersebut, maka orang ini dianggap mengalami depresi. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah seseorang yang mengalami kesehatan mental agar tidak semakin buruk lagi? Oke, kalau apa yang bisa dilakukan untuk kita sebagai awam ya, untuk mencegah depresi lebih buruk lagi, sebenarnya segeralah mencari pertolongan. Memang tidak mudah karena stigma di masyarakat yang menganggap bahwa orang yang mengalami depresi ini cuma cari perhatian. Padahal sebenarnya depresi merupakan kondisi gangguan medis ya. Jadi bisa diperbaiki, bisa disembuhkan ya, bisa distabilkan. Tapi kadang-kadang butuh waktu lama ya. Bahkan ada fase maintenance namanya. Fase maintenance ini orang bisa makan obat dalam waktu tertentu, misalnya 2-3 tahun untuk mencegah depresinya kambuh kembali. Apa kemudian langkah paling awal yang bisa kita lakukan untuk membantu seseorang agar bisa keluar dari gangguan kesehatan mental? Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, bagaimana kita bisa berempati itu terhadap orang yang mengalami depresi. Seringkali kita ini tidak berempati ya. Jadi kalau ada orang yang mengeluhkan perasaan pikirannya terganggu, kita langsung judge gitu orang itu, kamu tuh mungkin kurang ibadahnya, kamu kurang imannya, ayo kamu berdoa gitu. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat orang jadi malas bicara lebih jauh lagi terkait kalau misalnya dia mendapat tanggapan seperti ini. Namun kalau kita bisa menerima keadaan orang itu sebagaimana apa adanya, maka dia akan lebih mau bicara dengan kita. Dan itu penting. Depression, let's talk. Jadi bicara, mencari pertolongan, mencari sumber, orang yang mau mendengarkan. Bisa orang awam, bisa juga yang profesional dalam bidang kesehatan jiwa seperti psikolog ya. Kemudian juga yang paling penting memang psikiater kalau mengalami masalah yang sudah berat. Baik, Dr. Andri, terima kasih atas waktunya di 15 Minutes Metro TV. Terima kasih juga Mas Wahyu.
Data Perhimpunan Dokter Spesialis Jiwa Indonesia mencatat ada 64,3% dari total 1.522 orang responden yang mengalami kecemasan atau depresi akibat pandemi COVID-19. Ini bukan perkara yang mudah, jadi saya ingin mencoba menanyakan hal ini kepada ahlinya. Bagaimana kira-kira kita mengelola stres kita di tengah pandemi yang serba sulit saat ini? Saya akan tanyakan kepada pakar kesehatan holistik dan juga self-healing, Reza Gunawan. Mas Reza, apa kabar Mas Reza? Mas Wahyu, apa kabar? Mas Reza, kita lagi berbicara soal kesehatan mental. Kalau dari Mas Reza yang sering kali mendampingi teman-teman yang memiliki gangguan kesehatan mental, sebenarnya pemicunya apa, Mas? Gangguan kesehatan mental atau yang seringkali juga kadang-kadang ditanyakan seperti dalam bahasa sehari-hari misalnya depresi, itu dalam pengalaman saya paling sering memang berhubungan dengan trauma di usia muda. Trauma yang terutama terjadi di antara usia 0 sampai 18 tahun. Ya. Trauma itu ketika terjadi peristiwanya menyebabkan semacam cedera batin yang kemudian nantinya bisa langsung, bisa juga puluhan tahun ke depan menyebabkan otak kita mengalami semacam ketidakseimbangan kimiawi yang kemudian muncul sebagai berbagai bentuk gangguan kesehatan mental. Dan itu sudah di-riset dalam sebuah studi yang namanya ACE Study, ACE, singkatan dari Adverse Childhood Experience atau pengalaman masa kecil yang kurang enak. Kalau di saat pandemi COVID-19 seperti ini Mas Reza, yang serba sulit, tidak menentu, ini kan juga berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan mental. Bisa tidak kita mendeteksi diri sendiri atau lingkungan terdekat kita apakah sudah terganggu kesehatan mentalnya karena pandemi misalnya? Ya, biasanya pada umumnya pada 5 ciri gangguan pada mood, ya, gangguan pada tidur, gangguan pada nafsu makan, gangguan pada semangat hidup dan produktivitas, dan kemampuan kita untuk fokus. Jadi kalau pada 5 aspek ini sudah terasa, kok saya tidak seperti biasanya bisa berfungsi secara optimal, maka sudah ada indikasi menuju sebuah gangguan kesehatan mental, hanya mungkin nanti derajatnya beda-beda beratnya. Pada orang yang sudah punya predisposisi misalnya pada trauma usia muda yang tadi saya sebutkan, maka akan terjadi peluang yang lebih tinggi untuk menjadi gangguan klinis yang lebih berat. Nah, untuk kalau menyembuhkan Mas, kalau selama ini kan kita itu paling sering dengar begini, supaya kita tidak stres, ya coba cari sesuatu yang membuat kita senang, fun, hobi, apapun itu. Benar nggak Mas? Mengalihkan perhatian itu benar atau tidak? Menurut saya bukan ide yang bagus, karena mengalihkan perhatian pada hal yang menyenangkan, meskipun akan menggeser mood kita sementara, ketika kegiatan peralihannya selesai, kita akan balik lagi ke kondisi yang sama. Saran saya mungkin kalau terutama dalam kondisi pandemi ini ada sekitar 3 atau 4 tips ya. Pertama, batasi konsumsi informasi yang terkait dengan pandemi. Lalu yang kedua, belajar connect keluar, yaitu dengan ke alam. Lalu yang ketiga, gerak tubuh akan sangat membantu, karena pada tubuh yang sirkulasinya kurang bagus akan lebih tinggi kemungkinannya untuk kemudian terjadi semacam, bahasa mudahnya mungkin tersumbatnya energi, tersumbatnya kreativitas, tersumbatnya kemampuan berpikir jernih, dan juga tersumbatnya emosi. Terakhir mungkin yang paling penting buat saya adalah belajar self-healing. Ada banyak jenis teknik self-healing, di mana kita bisa melatih untuk merawat diri sendiri, sehingga kita tidak senantiasa bergantung pada orang lain untuk memelihara kesehatan lahir dan batin kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza Gunawan atas informasi dan tipsnya juga supaya bisa survive, benar-benar survive dari COVID-19 dan juga kesehatan mentalnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung di 15 Minutes. Gangguan kesehatan mental bisa melanda siapa saja. Bisa melanda orang terdekat kita, atau bahkan bisa melanda diri kita sendiri. Itulah betapa pentingnya kesehatan mental untuk kita jaga. Karena sesungguhnya kesehatan mental lah harta yang paling layak untuk dirawat. Saya Wahyu Wiwoho, kita berjumpa lagi di 15 Minutes berikutnya. Metro TV, knowledge to elevate.